Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka perkuliahan Etika Profesi Konselor. Nah, sebelumnya tentunya saya akan menanyakan kabar teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik ya, masih bersemangat ya? Wah, luar biasa. Meskipun kita perkuliahannya di malam hari, tapi masih berenergi ya, luar biasa. Nah, pada kesempatan hari ini kita tentunya sudah mempersiapkan materi yang akan kita bahas sesuai dengan EPS yang ada. Itu kira-kira kita hari ini membahas tentang apa? Coba dilihat. Ya, yang saya paparkan di depan tentang nilai-nilai dasar profesi konseling Islam. Nah, itu. Jadi ini yang akan kita bahas. Nah, saya lihat tadi teman-teman yang akhwat kurang bersemangat nih. Nah, yang ihwannya 3 orang aja yang bersemangat. Ya, atau belum makan nih? Belum. Wah, itu masalahnya ya. Jadi harusnya tadi sebelum perkuliahan makan dulu gitu ya. Nah, tapi tidak masalah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kegiatan kita ke depannya. Mulai dari tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan makna kejujuran, amanah, ikhlas, dan rahmah dalam profesi konselor Islami. Nah, berarti kalau kita lihat di sana nilai-nilai yang harus dimiliki seorang konselor itu ada 4. Yaitu apa saja? Kejujuran, ikhlas, dan rahmah. Nah, itu yang teman-teman hari ini harus mampu untuk menjelaskan dan menganalisis kasus etik dalam praktik konseling berbasis nilai-nilai Islam. Jadi nanti ke depan saya akan memberikan sebuah kasus dan teman-teman akan menganalisisnya dan menyusun solusi konseling berdasarkan prinsip etik Islam. Nah, seperti itu. Bahan kajian yang sebelumnya sudah saya sampaikan, apakah sudah dibaca dari telah? Sudah ya. Dimaksud dari nilai-nilai dasar etika konselor yang harus dimiliki. Baik, kejujuran itu ada dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang berarti bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jujur di sini berarti yang benar adalah kebenaran. 1. Artinya di sini ada 2 kasus yang harus kita pecahkan, ya. Yang mana kasus pertama itu ada seorang konselor sekolah menerima curhatan seorang siswa tentang kekerasan di rumah. Namun orang tua siswa ini adalah donatur besar sekolah tersebut. Nah, yang mana di sini terjadi dilema. Seorang konselor itu dilema antara menyampaikan kebenaran atau menjaga nama baik institusi. Nah, itu masalahnya. Jadi idealnya seorang konselor itu seperti apa untuk menyikapi kasus ini? Peran dia seperti apa? Apakah dia menyampaikan hasil laporan konselingnya kepada sekolah untuk lebih baik lagi tumbuh kembang peserta didik itu, atau dia tidak menyampaikan karena takut nanti instansi akan bermasalah karena sumber donaturnya dari papanya gitu. Akhirnya nanti terhenti dan sebagainya. Nah, ini dilemanya seperti apa teman-teman, nanti akan menyikapi. Yang ini saya akan bagikan. Nanti teman-teman boleh tempelkan hasil diskusi di lembaran ini. Baik teman-teman, saya berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. Nah, jadi silakan waktu itu dipergunakan dengan baik. Dari gimana klien ya, yaitu selama hidupnya kehidupan dia yang sedang terjadi sekarang, kaitkan dengan kembali biar kita bisa yakinkan klien ini tetap di masa depan. Gimana biar apa itu ada 2 pilihan. Gimana? Bisa Ya, ditulis aja hasil dari diskusi apa nah, nanti baru ditempel di situ gitu. berita sambung itu bisa tetap percaya ya dari masing-masing ya, dari masing-masing idenya seperti apa ya. Menurut dirinya tentunya adalah kan cuma ada ide kan, nanti dituliskan nanti. Seperti ini kalau kita katakan tiba-tiba bahaya. kita sadarkan dulu Iya, gitu ya. kita sadarkan dulu. Kemudian kita beritahu bahwasanya kehidupan itu nggak seindah yang dia bayangkan saat ini. Oh, iya. Ya, seperti itu. Karena kan banyak anak-anak muda kayaknya. Sesi diskusinya sudah selesai ya. Jadi kita sekarang masuk ke sesi untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian langsung mempersilakan kepada
Ikhwan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kasus 2 tadi ya? Ya. Oke, boleh. Boleh pakai Ustaz? Ya, silakan, nggak apa-apa. Itu mic-nya dipakai aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ikhwan menyampaikan hasil diskusi kami dari kasus 2, yaitu seorang konselor di sebuah lembaga dakwah mendapat klien yang mengungkapkan perasaan berlebihan itu tidak baik. Nanti insya Allah teman saya Ustaz Abdul Azizi akan menyampaikan seperti apa sih ketidakbaikan itu. Si klien kepada lawan jenis itu adalah yang normal. Di situ kita jujur mengatakan bahwasanya tidak bisa kita salahkan rasa suka. Kemudian juga kita sampaikan permasalahan kedua, yaitu berlebihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman berkata ini waqulu washrabu wa la tusrifu. Ya. Dan makan dan minumlah kalian dan jangan minum. Oh ya, berikan apa dulu kita? Ya, jadi ada tanggapan nggak dari teman-teman ahwatnya terkait apa yang disampaikan? Itu ya apa yang disampaikan tadi. Jadi dengan kasus yang kedua itu tadi, sudut pandang seorang konselor harusnya bisa memilah kedua masalah tadi yang dihadapi seorang konseling. Yang mana konseling itu terjadi dilema di sini, dia merasa munafik karena dia berlebihan mencintai lawan jenisnya. Gitu. Tentunya di sini kalau kita lihat berarti dia belum suami istri begitu kan. Nah, maka dia tidak harus dilema karena dia menilai. Di sini kan dia bermasalah, klien konselornya bermasalah karena dia menilai klien terlalu mencak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Akhwat dengan kasus pertama, insya Allah kami di sini akan menyampaikan diskusi kami beserta beberapa solusi yang kami temukan dan diskusikan bersama. Di kasus pertama ada seorang konselor yang dilema. Misalnya donatur kita nih, kan selain donatur itu donatur ya. Ya, ya. Nah, kita apakah konselor ini harus langsung ketemu dengan pihak orang tua atau melalui kepala sekolah? Ya. Susah sih Pak memang, cuman balik lagi kita harus meyakinkan kepala sekolah itu gitu. Kita harus berusaha sebagai konselor bahwa ini nggak bisa didiamkan Pak. Gitu. Kita harus tegakkan keadilan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali berikan aplaus kepada kelompok yang sudah maju. Nah, yang pertama tadi mulai apa? Kejujuran, sidik ya. Yang kedua amanah. Ya, amanah tentunya kalau dari konselor sendiri emang dituntut gitu ya, menjaga kerahasiaan gitu kan. Nah itu kita ambil bagaimana implementasi dari 4 nilai dasar Islami yang diaplikasikan kepada seorang konselor yang profesional, calon seorang konselor profesional. Maka di kemudian hari tentu kita akan menerima atau menghadapi kasus-kasus yang serupa bahkan lebih lagi dari kasus yang ada ini. Nah, maka kita jangan sampai lepas dari nilai-nilai dasar yang 4 tadi. Nah, bagaimanapun tentunya untuk menjadi seorang konselor yang ideal, maka 4 nilai dasar Islam ini harus melekat pada diri kita. Mungkin saya minta untuk menarik sebuah kesimpulan lah dari apa yang kita sudah diskusikan tadi. Ada mungkin? Boleh? Silakan. Jadi izinkan saya menunjukkan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu memang dari 4 nilai tadi. Ya. Ya, sangat luar biasa sekali. Jadi intinya memang nilai dari keempat itu harus diwujudkan. Nah tentunya perlu latihan ya, latihan menanamkan nilai-nilai itu bukan dari lini praktek konseling saja, tapi di semua lini kehidupan kita. Karena kita nantinya akan menjadi seorang konselor yang hebat, tentunya amanah ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bersedia untuk berdiskusi, sehingga kegiatan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.